Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah non-litigasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang klausula arbitrase. Di sini saya sebagai moderator dan materi akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian klausula arbitrase pada pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut didasarkan pada perjanjian arbitrase yang biasa disebut klausula arbitrase yang menegakkan bahwa perselisihan tidak diajukan ke pengadilan negeri, tapi diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Syarat arbitrase. 1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diselesaikan melalui arbitrase. 2. Dalam timbulnya sengketa, pemohon memberitahukan kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. 3. Adanya surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase. 4. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani para pihak. 5. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, maka perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 6. Perjanjian arbitrase tetap berlaku meski terjadi keadaan tertentu. 7. Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. 8. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Selanjutnya yaitu teknik dan proses arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat dan sahnya perjanjian, yaitu yang pertama pendaftaran dan pemohon arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU Arbitrase. Pemohon arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama, alamat pemohon dan termohon. Petunjuk arbitrase. Penunjukan arbitrase pada UU Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbitrase. Kesepakatan ini ditulis pada pemohon arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter atau majelis. Yang selanjutnya tanggapan termohon dan tuntutan balik. Setelah
berkas pemohon didaftarkan pengurus Badan Arbitrase Nasional atau BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian Sekretariat BANI akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan pada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hanya 30 hari. Sidang pemeriksaan pada pemeriksaan arbitrase dilaksanakan bagaimana yang telah diatur undang-undang. Peraturan ini antara lain pemeriksa dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurung waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Selanjutnya adalah tentang akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan klausula arbitrase diatur dan ditegaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan dari sengketa yang timbul dari perjanjian itu ke pengadilan negeri. Yang kedua, mengakibatkan gugurnya kewenangan dari pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Yang ketiga, pengadilan negeri berkewajiban untuk menolak atau tidak campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang berkenan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.